Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita, sehingga kita mempunyai kehidupan yang sederhana sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia. Pada saat kita menyampaikan akan kasih Kristus, tentunya banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi biarlah kita mau menyerahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan, karena dia akan selalu menolong kita, dia akan selalu menuntun kita. Dan kita pun hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana setan bekerja keras ya untuk mencobai kita, untuk membuat kita lengah, untuk membuat kita terbuai dengan hal-hal duniawi. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang di surga, yang akan selalu membantu kita, yang akan selalu menolong kita. Baiklah kita datang di bawah kaki salib Kristus, menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, pekerjaan sukacita untuk membawa kabar sukacita kepada orang lain. Ya, jadi sepanjang bulan November ini kembali lagi kita ya diingatkan dengan kabar sukacita, yaitu kabar dari surga yang memberikan kita kedamaian. Ayatnya terdapat di dalam Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Adalah pada pengurapan ke-12 bahwa langkah yang pertama sudah diambil dalam perorganisasian gereja yang sesudah kepergian Kristus harus melanjutkan pekerjaannya di dunia ini. Ya, jadi pada saat Yesus naik ke surga, bagaimana Yesus kembali lagi memberikan pengurapan kepada ke-12 muridnya, sehingga mereka menerima akan Roh Kudus itu untuk menyampaikan kabar baik atau kabar sukacita ini kepada dunia. Ya, dan pada saat Kristus naik ke surga, ya bagaimana ini dilanjutkan kepada pekerjanya yang ada di dunia ini sampai saat ini. Lihatlah pada pemandangan yang mengharukan. Lihatlah kemuliaan surga yang mengelilingi ke-12 murid yang telah dipilihnya. Ia telah mengasingkan mereka untuk pekerjaan mereka. Oleh alat yang lemah ini, dengan perantaraan perkataan dan rohnya, ia merencanakan untuk menaruh keselamatan yang dapat dijangkau oleh semua orang. Nah, jadi inilah bagaimana ya dikatakan Yesus menggunakan setiap orang-orang yang mau menyerahkan kehidupannya kepada Kristus. Ya, dia mau menyerahkan itu kepada kita, manusia yang lemah, dengan perantaraan perkataan dan rohnya. Ia merencanakan untuk menaruh keselamatan yang dapat dijangkau oleh semua orang. Ya, jadi bagaimana Kristus ingin memakai kita manusia yang penuh dengan kekurangan ini untuk menjalankan misinya di atas dunia ini. Ya, karena kita adalah ciptaan, kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Oleh sebab itu baiklah kita mau menuruti apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Dengan kegirangan dan kesukaan, Tuhan dan malaikat-malaikat memperhatikan pemandangan ini. Tuhan mengetahui bahwa dari orang-orang ini terang surga akan bersinar, bahwa perkataan yang diucapkan oleh mereka sementara mereka bersaksi untuk anaknya akan bergema dari generasi kepada generasi sampai akhir zaman. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 16. Ya, jadi pekabaran ini akan terus dikumandangkan
dari zaman ke zaman, dikatakan sampai kepada generasi ke generasi, dan di akhir daripada dunia ini itu harus terus dikumandangkan. Ya, jadi inilah perintah Tuhan kepada setiap umat manusia. Tuhan dan malaikat-malaikat memperhatikan pemandangan ini. Ya, mereka memperhatikan apakah kita yang sudah mengerti, yang sudah tahu ini, dapat memberikan yang terbaik dari setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini adalah pertanyaan. Biarlah kita jawab pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan? Apakah masih ada hal yang harus kita lakukan? Kita harus minta kepada Tuhan. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan dapat memberikan kita pengertian, memberikan kita penjelasan, sehingga Dia dapat berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Dikatakan dengan kegirangan dan kesukaan. Tuhan dan malaikat-malaikat memperhatikan pemandangan ini. Tuhan mengetahui bahwa dari orang-orang ini terang surga akan bersinar. Ya, jadi Tuhan memakai kita pada saat kita benar-benar mempunyai penyerahan sepenuhnya. Dikatakan kita akan memiliki terang surga ini. Terang itu akan bersinar kepada setiap orang yang kita jumpai. Bagaimana kita kembali harus mengoreksi diri kita masing-masing. Ya, jangan kita menyalahkan orang, jangan kita hanya menghakimi orang, tapi dengan penuh roh kerendahan hati. Baiklah kita mau diajar, kita mau dituntun ke arah kebenaran itu. Dewasa ini, ya, juru selamat memanggil kita. Sebagaimana ia telah memanggil Matius dan Yohanes dan Petrus untuk pekerjaannya. Ya, jadi sekarang pun Yesus masih tetap, Tuhan kita masih tetap memanggil kita. Ya, panggilan yang Dia berikan kepada murid-muridnya itu berlaku sampai detik ini. Ya, Dia juga memanggil kita sebagaimana Matius, sebagaimana Yohanes, sebagaimana Petrus dikatakan, untuk ya melakukan pekerjaannya. Ya, jika hati kita dijamah oleh kasih-Nya, kita akan bergembira menjadi rekan sekerja Kristus. Ya, jadi bila mana kita membuka hati kita sehingga Kristus itu masuk, disitulah kita akan mendapatkan satu sukacita yang luar biasa. Kalau kita menjadikan Tuhan kekuatan kita, maka kita akan mendapat pandangan yang jelas tentang tugas itu. Ya, bila mana saat ini kita belum mengerti apa yang harus kita lakukan, ya dikatakan di sini, kalau kita menjadikan Tuhan kekuatan kita, maka kita akan mendapatkan pandangan yang jelas tentang tugas kita. Ya, biarlah kita menjadikan Tuhan kita kekuatan kita, benteng kita. Ya, kalau kita mengandalkan diri, maka kita akan lekas terjatuh. Biarlah kita mau mengandalkan akan Tuhan kita yang selalu memberikan kita kekuatan. Dia akan memegang tangan kanan kita untuk terus melakukan apa yang Dia perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan mempunyai aspirasi yang tidak mementingkan diri. Ya, jadi inilah bagaimana kita jangan mementingkan diri kita sendiri. Apapun yang kita miliki, ya kita mau itu adalah milik saya, itu adalah punya saya, tidak boleh diganggu gugat. Ini adalah hal yang salah. Ya, karena Kristus tidak mempunyai sifat mementingkan diri. Hidup kita akan digerakkan oleh satu maksud mulia yang akan mengangkat kita dari motivasi kotor. Ditulis di dalam Hidup yang Terbaik halaman 466. Ya, jadi bila mana kita sudah berpikiran hal-hal yang tidak baik, itu akan keluar sendiri dari setiap tingkah laku kita. Tapi biarlah kita mau menaruh hal-hal positif dalam kehidupan kita, kita terima dari Kristus, sehingga itu akan mengalir di dalam kehidupan kita dan kita akan memancarkan akan kasih-Nya. Ya, jangan sampai kita hanya mempedulikan diri kita saja.
Ya, Kristus datang ke dunia ini, dia bukan mati hanya untuk saya sendiri, tapi dia mati juga untuk saudara-saudara semua, untuk seluruh dunia ini. Ya, inilah yang Yesus ingin supaya kita dapat mengerti, supaya kita dapat pahami di dalam kehidupan kita. Semua orang yang berkomunikasi dengan Tuhan akan menemukan banyak pekerjaan yang harus dilakukan baginya. Ya, mereka yang pergi dalam semangat guru, berusaha menjangkau jiwa-jiwa dengan kebenaran, tidak akan menemukan pekerjaan menarik jiwa-jiwa kepada Kristus sebagai pekerjaan yang membosankan dan tidak menarik. Ya, jadi kebanyakan kita mau mempunyai suatu pelayanan atau pekerjaan yang menarik, ya, yang membuat kita terus merasakan kenyamanan, kebahagiaan. Ya, sehingga pada saat kita masuk di suatu tempat yang melatih akan karakter kita, kita merasa bosan, kita merasa bahwa ini bukan tempat saya, atau kita merasa kayaknya saya salah pilih tempat dan lain sebagainya. Banyak alasan yang akan kita berikan. Ya, tapi di sini dikatakan, ya, semua orang yang berkomunikasi dengan Tuhan akan menemukan banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ya, dan tidak akan menemukan pekerjaan menarik jiwa-jiwa kepada Kristus sebagai pekerjaan yang membosankan dan tidak menarik. Ya, bila kita terus datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita, maka disitulah kita akan menemukan kasih Kristus yang akan terus menguatkan kita, yang akan terus memberikan kita semangat yang baru hari demi hari. Ya, hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kita kedamaian itu, supaya kita terus melakukan yang terbaik baginya. Ya, kita harus tanya, Tuhan, apa lagi yang harus saya lakukan, sehingga Tuhan akan memberikan itu semua. Ya, tentunya Tuhan akan menguji kita dengan hal-hal yang kecil. Apakah kita setia dengan itu? Ya, karena kita masih hidup di dunia yang berdosa ini, ya, akan banyak tantangan yang akan kita alami. Mereka ditugasi dengan pekerjaan sebagai penggembala Tuhan, dan mereka akan menjadi semakin bersemangat saat mereka menyerahkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Merupakan pekerjaan yang menggembirakan untuk membuka kitab suci kepada orang lain. Testimony for the Church jilid 9 halaman 118. Ya, jadi sebenarnya bila mana Tuhan sudah menempatkan kita di suatu tempat, biarlah kita terus mau di tempat itu, ya, karena dimanapun kita berada, ya, tantangan itu pun akan sama. Ya, biarlah kita fokus di satu tempat, kita berikan kehidupan kita sepenuhnya di situ. Ya, walaupun akan banyak, ya, kembali lagi tantangan, rintangan atau masalah, ya, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, walaupun kita ditempatkan di tengah orang-orang yang mungkin akan membuat kita kecewa, biarlah kita terus mau di situ, sehingga suatu saat nanti mata mereka akan terbuka. Bukan kita yang memberikan penjelasan kepada mereka, tetapi Tuhanlah yang akan memberikan penjelasan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengerti, ya, arti dari sebuah pelayanan yang kita sampaikan kepada dunia ini. Ya, kita tidak bisa sanggup membela diri kita. Ya, kita tidak bisa. Ya, karena kita manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Hanya Tuhan. Ya, karena kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Kebenaran itu akan Tuhan pakai, sehingga kebenaran itu akan memberikan pengertian. Ya, kebenaran dari Kristus itu akan memberi pengertian kepada setiap orang yang masih merasakan kebingungan, yang masih merasakan kekecewaan dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Ya, karena pekerjaan sukacita ini
dimanapun kita berada yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Biarlah kita dapat bawakan itu dengan penuh sukacita. Kita berikan itu kepada orang lain, dimulai dari diri sendiri. Bagaimana mau melatih kehidupan kita untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Ini yang menjadi suatu renungan untuk kita. Biarlah komitmen-komitmen yang kita sudah buat, kita dapat doakan dalam kehidupan kita, dan kita dapat pancarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.